البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, untuk yang sebelumnya ya, hadis 354, Ubaidullah bin Musa, anak kemarin bilang Abu Yusuf, silap ya, yang betul Abu Hafs beliau, Abu Hafs Ubaidullah bin Musa. Nah, sekarang kita masuk 355. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Hisham, qala haddatsani Abi an Umar bin Abi Salamah. Intinya sebentar, afwan, anak silap lagi. Yang anak kemarin bilang Abu Muhammad, yang anak kemarin bilang apa itu? Abu Yusuf mana? Umar bin Abi Salamah ya, Abu Yusuf. Yang betul itu yang Abu Hafs. Silap. Baik, yang Ubaidullah bin Musa sudah betul Abu Muhammad. Ubaidullah bin Musa betul Abu Muhammad. Yang anak bilang Abu Yusuf adalah yang sahabatnya itu Umar bin Abi Salamah. Yang betul Abu Hafs beliau. Abu Hafs at-Taifi dari Taif. Nah, sekarang ke hadis yang berikutnya. Inti hadisnya sama, cuma gurunya Bukhari berubah sekarang. Kata beliau di sini, hadisnya siapa? Umar bin Abi Salamah, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi saubin wahid, salat di dalam satu pakaian. Kasihan, pakaian sangat sedikit di waktu itu, atau mungkin sedang dicuci atau kotor, atau mungkin apalah namanya, banyak urusan waktu itu, mungkin luka-luka juga perlu dicuci atau apa. Fi baiti Ummi Salamah, di rumah Ummu Salamah, yaitu di rumah istri beliau. Umar bin Abi Salamah adalah anak dari Ummu Salamah, dari suami yang pertama yaitu Abu Salamah radhiyallahu anhu. Wa qad alqa tarafaihi ala atiqai, Rasulullah telah meletakkan kedua ujungnya itu di atas pundaknya. Bukan berarti betul-betul ujung, kalau diletakkan di pundak atau bahu ujungnya lepas lah, tapi maksudnya sampai melewati ujungnya itu. Kayak dilemparkan dari belakang leher, dilemparkan ke kanan dan ke kiri melewati pundak atau bahu. Iya. Dua ujung. Iya, boleh disilang atau boleh nanti diikatkan ke belakang, dari leher ke depan semua kemudian ke belakang. Adanya pusing di bawah. Iya, betul. Tinggal kalau cuma satu pakaian, dohirnya dia panjang ya, sampai menutup aurat kan. Dohirnya ini kainnya panjang. Macam selimut lah. Iya, diselimutkan. Iya. Cuma untuk yang ini tangan masih nampak, masih boleh nampak. Ada fashion. Ya, lihat bagaimana caranya yang sesuai. Baik. Di sini beliau mengambil dari guru yang lain, yaitu Muhammad ibnul Musanna. Muhammad ibnul Musanna beliau Abu Musa al-Anazi ya. Baik. Muhammad ibnul Musanna siapa namanya ya? Kunyahnya itu Abu Abdillah afwan. Baik. Kemudian qala hadatsana Yahya. Baik, Yahya di sini adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Baik, Basri. Yang tadi Muhammad ibn Musanna juga Basri. Qala hadatsana Hisham bin Urwah Abu Abdillah al-Madani. Qala hadatsani Abi Urwah ibnu Zubair al-Madani Abu Abdillah an Umar bin Abi Salamah. Ini yang disebutkan tadi yaitu Abu Hafs. Baik, beliau dari Taif. Bahwasanya beliau melihat Umar bin Abi Salamah, jelas bukan Taif ya. Beliau lahirnya di Habasyah ketika hijrah Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Iya, bukan Taif, anasilap. Yang Taif itu yang Amr bin Abi Salimah. Yang ini Umar bin Abi Salamah, namanya mirip. Nah, yang ini Umar bin Abi Salamah, beliau lahir di Habasyah, kemudian hidup membesar di Madinah, Madani. Bahwasanya beliau melihat Nabi sholat hanya memakai satu pakaian. Kata Al-Hafidh, ini menunjukkan
zuhudnya Nabi atau susahnya situasi di masa itu, atau mencontohkan bolehnya sholat dengan cara seperti itu. Di rumah Ummu Salamah ini menunjukkan Nabi menghidupkan rumah, memakmurkan rumah dengan sholat, yaitu sholat sunnah. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura. Jadikan sebagian sholat kalian itu ada di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikannya sebagai kubur, yaitu tidak disolati. Ya mestinya rumah juga dihiasi dengan sholat. Berarti apa? Memang kuburan bukan tempat untuk sholat. Tayyib. Dalam keadaan Nabi telah meletakkan, yaitu melewatkan hujung kainnya itu kanan kirinya di atas kedua pundaknya atau baunya. Inti hadisnya sama. Kita langsung masuk ke hadis berikutnya aja, karena intinya sama dengan yang sebelumnya. Al-hadisus sadis wal khamsun ba'da salasimi'ah 358. Haddatsana Ubaid ibnu Ismail. Qala haddatsana Abu Usamah. Ubaid bin Ismail Abu Abdullah. Kemudian Abu Usamah Hammad bin Usamah. Beliau adalah Kufi. Ubaid bin Ismail kalau tak salah juga Kufi. An Hisham, ini sama dengan yang tadi pembahasannya, yaitu apa? Hisham bin Urwah al-Madani, an abihi Urwah ibnu Zubair al-Madani, an Umar ibni ana Umar bin Abi Salamah, ini sama dengan yang tadi, Madani. Akhbarah, mengkhabarkan kepadanya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi saubin wahid, dalam satu pakaian, mustamilan bihi, yaitu menyelimutkan pakaiannya tadi ke badannya, kainnya tadi itu. Fi baiti Ummi Salamah, di rumah Ummu Salamah. Ada kemungkinan yaitu peristiwanya terjadi berulang-ulang. Jelas Rasulullah masuk rumah Ummu Salamah bukan sekali dua kali. Anak tirinya masih kecil, atau berkali-kali, terkadang begini, terkadang cara berpakaian Nabi begitu di dalam sholat, semuanya diceritakan, menunjukkan ini semua boleh. Di dalam ilmu mustalah ini dikatakan, yaitu apa? Untuk masalah belajar tidak disyaratkan balik, masih kecil pun boleh menghafal hadis. Cuma nanti penyampaiannya untuk mengajarkan dengan riwayat yang sahihah itu kalau sudah balik. Kalau belum balik maka tidak menjadi patokan, boleh untuk menghafal, diperiksa orang besar, bukan untuk iktimad, bukan sebagai hujah karena dia masih anak-anak. Sekarang jelas Umar, beliau menyampaikan ke murid-muridnya dalam keadaan sudah dewasa, apa yang beliau lihat tatkala beliau masih kecil. Wadi antarafaihi ala atiqai, dalam keadaan beliau meletakkan kedua hujung dari kainnya itu di atas kedua bahu atau pundaknya. Hadisnya sama intinya. Kita langsung saja masuk ke hadis berikutnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah al-hadisus sabi' wal khamsun ba'da salasimi'ah. As-salasimi'ah 357. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, beliau Abu Abdillah al-Madani, saduqun yukhti. Tetapi riwayat beliau dalam Sahih Bukhari ini sudah ditapis oleh Bukhari. Saking senangnya, saking gembiranya beliau, hadisnya diperiksa oleh Bukhari. Bukhari dikasih duit dinar banyak sekali. Dinar sekarang mahal sangat kan? Mungkin apa 4,5 gram itu dinar yang kecil mungkin ya, mungkin tak tahu. Dikasih dinar banyak Bukhari oleh gurunya ini Ismail bin Abi Uwais. Bukhari bukan langsung terima, beliau bilang bagikanlah ke yang lain saja. Maka Ismail mengatakan, saya bagikan ke engkau, engkau bagikan ke orang lain, biar engkau tahu aku memuliakan dirimu, biar orang-orang tahu engkau saya muliakan. Ya sudah, Imam Bukhari menerima 2 dinar banyak, kemudian dibagikan ke para muhaddisin. Muhaddisin suka aja dapat 2 dinar, siapa yang tak suka. Baik. Ini Ismail bin Abi Uwais. Qala haddatsani Malik ibnu Anas, ini pakciknya. Baik. Al-Madani. An Abin Nadr Maula Umar ibni Ubaidillah. Tayyib. Cuma namanya adalah Salim Maula Umar ibni Ubaidillah. Beliau kalau tak salah Madani juga. Maula ini hamba yang dibebaskan. Iya betul, hamba yang dibebaskan. Anna Aba Murrah Maula Ummi Hani. Abu Murrah ini namanya Yazid Al-Qurashi Al-Hashimi.
Yang mana? Tak tahu Abu Murrah. Anda tak tahu bagaimana. Boleh jadi di masa-masa lampau itu negro jadi maula. Tayyib. Akhbarah mengkabarkan annahu sami'a Ummahani. Dia mendengar Ummu Hani. Ummu Hani siapa namanya Ummu Hani? Ingat tak Ummu Hani? Dimulai dengan huruf fa. Memang agak-agak jarang nama ini. Fakhitah. Iya, Fakhitah bintu Abi Thalib. Fatimah biasa. Iya. Ini Fakhitah. Tak tahu pakai tak anak tak tahu namanya itu. Fakhota. Tak tahu maknanya ya, harus lihat kamus. Ada nama Fatimah. Ada aja. Jadi apa? Dia jadi paling famous dipanggil oleh orang-orang Al-Fatihah, Al-Fatihah. Oh, langsung teruja dia nanti dengar itu. Contoh budidaya. Ayo, dipanggil orang terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, apa yang diceritakan oleh Ummu Hani di sini? Taqul, zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath. Saya pergi menemui Rasulullah SAW pada tahun Fathu Mekah. Tahun berapa? 8 Hijriah bulan. Istilahnya apa? Ya sebenarnya berangkat perang bulan Ramadan, betul. Cuma apa setelah menaklukkan Makkah bulannya bulan Syawal. Tapi peperangannya memang betul-betul Ramadan, betul. Masanya itu. Fawajatuhu yaghtasil. Maka saya dapati beliau ini sedang mandi. Wa Fatimatu bennatuhu tasduruh. Fatimah putri Nabi menutupinya. Bukan maksudnya menutupi dengan badan, kata para pensyarah, yaitu apa? Fatimah yang memasang kain-kain untuk menjadi langsir atau sitar dan semacamnya. Qalat, Ummu Hani mengatakan fasallamtu alaih, maka saya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kata para ulama, ini menunjukkan boleh wanita salam ke lelaki yang bukan mahram. Yang penting apa? Aman dari fitnah. Faqal man hadhi. Nabi tidak menjawab salamnya, kenapa? Ya karena di bilik air dimakruhkan untuk berzikir, mengucapkan salam dan sebagainya. Kemudian Nabi bertanya, man hadhi, siapa ini? Ini menunjukkan apa? Boleh tuan rumah tanya, walaupun belum jumpa, belum keluar rumah, tanya dari dalam, siapa ini yang salam? Baik. Faqultu ana Ummu Hani bintu Abi Thalib. Maka saya menjawab, saya Ummu Hani. Tidak harus menyebutkan nama, tapi yang penting identiti yang ma'ruf. Memang beliau terkenalnya dengan kunyahnya Ummu Hani, putri dari Abu Thalib. Berarti apa? Sepupunya Nabi. Nabi dulu pernah merisik beliau, melamar untuk menikahi Ummu Hani, tapi Ummu Hani minta udzur, mengatakan, wahai Rasulullah, Anda lebih saya cintai dari diri saya sendiri. Cuma saya ini anak banyak, yaitu apa? Dia janda. Dan saya harus merawat mereka. Saya khawatir kalau saya merawat mereka nanti hak Anda tak terpenuhi. Jadi mohon saya dimaafkan. Kemudian Rasulullah memuji dia. Kemudian disebutkan di sini, faqal marhaban bi Ummi Hani. Nabi mengatakan selamat datang bagi Ummu Hani. Menunjukkan boleh tarhib. Tarhib kepada wanita yang bukan mahramnya. Yang penting aman dari fitnah. Falamma faragha min ghuslih, tatkala Nabi selesai dari mandinya, qama, beliau bangkit, fa shalla samaniya rakaat, beliau salat 8 rakaat. Salat apa ini? Duha yang rajih. Multahifan fi saubin wahid, beliau berselimutkan di dalam satu pakaian. Menunjukkan boleh, apalagi habis selesai perang mungkin apa pakaiannya kotor yang lain, sudah pakai selimut ini aja. Salat sunnah 8 rakaat, masya Allah. Falam mansorof, tatkala beliau berpaling, yaitu selesai dari salatnya, qultu ya Rasulullah, Ummu Hani berkata, wahai Rasulullah, za'ama benu ummi, anak dari ibu saya, yaitu Ali bin Abi Thalib, saudaranya, menyatakan annahu qatilun rajulan qad ajartuh, bahwasanya dia akan membunuh seorang lelaki yang saya beri perlindungan. Ini masa apa? Fathu Makkah. Ali pengen membunuh orang kafir yang mungkin dulu pernah membuat dia sangat marah atau apa, tak masalah. Cuma masalahnya orang ini sudah terlanjur minta perlindungan pada Ummu Hani. Perlindungan wanita terpandang. Qad ajartuh, saya telah memberikan perlindungan pada orang ini.
Fulan ibnu Hubairah, dia adalah Fulan bin Hubairah, dan nanti orang ini masuk Islam, ada hikmahnya dia tak terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajarna man ajarti ya ummahani, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini dalil yang menunjukkan kemuliaan Ummu Hani, dihargai, dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian apa? Qalat Ummu Hani wa dzaka duha. Ummu Hani mengatakan salat 8 rakaat tadi adalah salat duha. Ini yang dirajihkan oleh banyak fuqaha. Sebagian fuqaha yang lain mengatakan ini salat fath, salat kemenangan. Kalau menang kita salat. Ini memungkinkan, tapi apa yang betul adalah salat duha. Buktinya apa? Dalam perang-perang yang lain tak disebutkan sama sekali begitu menang Nabi salat. Tapi secara umum boleh kita setelah menang atau apa kita memperbanyak ibadah. Sholat-sholat mutlaqah itu bagus, bagian dari ibadah, dan ibadah bagian dari syukur. Kenapa? Nah, yang rajih kata fuqaha adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Barang siapa memilih lain, boleh, yaitu salamnya paling akhir, duduk terakhir baru salam, tahiyatnya juga di bagian akhir, agar tidak sama dengan sholat duhur. Boleh, tak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.